kami di HMI harapkan dalam hal ini adalah meminta Pak Jokowi sebaiknya mundur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, lama tak jumpa. Sore hari ini saya datang kembali bertemu Anda, dan bersama saya ada tamu luar biasa, tamu istimewa datang dari Jakarta pada sore hari ini. Fandi. Siap Kanda. Assalamualaikum Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fandi ini adalah ketua HMI MPO. Kenapa saya ngajak dia ke sini? Karena kemarin ini dialah orang yang paling ribut. Orang yang paling ribut meminta supaya Jokowi turun. Jadi saya tidak tahu apa alasannya apa ya. Kenapa misalnya Fandi dan teman-teman MPO itu meminta berekspresi seperti itu. Apa yang salah dari Jokowi? Kira-kira menurut Anda, atau apa yang menyebabkan Anda meminta Jokowi mengundurkan diri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Kanda. Saya panggil Abang ya, biar lebih familiar dengan di sini. Jadi terima kasih banyak Bang Hazairin. Beliau ini senior saya, guru saya juga, termasuk yang mendidik saya lah sehingga bisa seperti sekarang ini. Jadi apakah juga saya mendidik Anda menjadi demonstran seperti sekarang? Mungkin walaupun tidak secara langsung ya, tapi karena kita lahir dari alma mater yang sama, kira-kira begitulah. Nah, jadi jangan bilang-bilang loh, nanti ada yang tahu loh. Ya, jadi bersyukur sekali bisa diundang. Ini juga sebenarnya tanpa saya duga ini, Kanda. Tujuannya ingin sowan silaturahmi, minta nasihat dari Bang Hazairin, tapi ternyata hadir untuk podcast. Tapi nggak apa-apa. Ini momen yang saya kira juga perlu kita manfaatkan. Terima kasih sekali lagi. Jadi perihal apa alasan, saya kira terlalu banyak alasan lah kenapa kemudian Jokowi ini idealnya selayaknya mundur saja. Karena bagi saya publik juga bisa tahu betapa banyak masyarakat, betapa banyak rakyat Indonesia yang kemudian mengharapkan hal yang sama seperti apa yang kami di HMI harapkan. Dalam hal ini adalah meminta Pak Jokowi sebaiknya mundur saja. Alasan yang pertama misalnya perihal hutang luar negeri. Hutang luar negeri kita ini sudah menumpuk luar biasa. Jadi dari hasil kajian, hasil diskusi baik yang diadakan oleh HMI sendiri maupun oleh forum-forum yang lain yang kritis terhadap situasi hari ini, hutang negara kita ini kan sudah 6.500 triliun lebih kurang. Belum lagi ditambah dengan hutang swasta, hutang BUMN, yang itu sangat luar biasa. Para ekonom yang kritis pun juga bicara tentang itu. Nah, bahkan dikatakan bahwa satu jiwa, satu orang hari ini sudah menanggung beban hutang lebih kurang 23 juta per orang. Dari populasi kita yang kalau berdasarkan data BPS terakhir kan kurang lebih 270 juta jiwa. Nah, ini situasi yang miris, situasi yang sangat menyedihkan. Negara kita belum beranjak menjadi negara maju, walaupun mereka punya ekspektasi. Mereka ini adalah para penguasa ya. Ya nggak tahu, mungkin hanya iming-iming saja kan, angin-angin surga. Tapi ternyata belum kita beranjak dari keterpurukan menjadi negara maju yang bisa bersaing, tapi sekarang sudah diperhadapkan dengan beban hutang yang luar biasa. Nah, ini moralnya di mana gitu loh. Artinya keprihatinan penguasa
rezim presiden dalam situasi hari ini tuh, belum lagi baru-baru ini kita mendengar di tengah Covid ya, yang kita masih berjuang dengan COVID-19, kita lambat lah ya, kita lambat. Karena saya melihat seperti di Eropa itu, kalau Bang Hazairin hobi bola kan, saya juga hobi bola, mereka sudah seperti nggak ada Covid kan, nggak pakai masker, kemudian yang datang ke stadion puluhan ribu, hampir penuh itu stadion. Berarti kan mereka sudah lebih maju kan? Asumsinya begitu. Soal Covid. Nah, tapi sebelum Covid saya ke sana kembali dulu, bahwa bukankah negara untuk menuju atau untuk membiayai kebutuhan kemajuan suatu negara itu, berutang itu perlu? Ya perlu ya, tetapi menurut para ekonom hari ini kan sudah di luar batas. Sudah overdosis lah itu. Overdosis itu maksudnya rasio utang dengan jadi sudah tidak berimbang. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa misalnya Ibu Sri Mulyani kan, bisa jadi beliau ini hanya memikirkan hari ini saja, ya kan? Ya katakanlah karena dia menjabat sebagai menteri di zaman Jokowi, yang kalau berdasarkan konstitusi normalnya kan akan berakhir di 2024 ya. Di 2024. Kemudian ya udahlah, yang penting yang penting kelihatan stabil gitu kan. Walaupun saya ngutang dari mana dengan jumlah yang banyak, ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti kan diwariskan aja kepada. Ini kan cara moral yang menurut saya tidak bagus gitu loh. Tidak memikirkan tentang masa depan keberlanjutan negara kita. Padahal kita tahu bersama bahwa kalau dalam kajian kritis kita sebagai aktivis ya, hutang luar negeri itu kan sebagai satu alat, satu instrumen untuk menghegemoni, untuk mencengkram, untuk mendeterminasi suatu negara-negara dunia ketiga, ya kan, melalui politik hutang. Nah, itu sudah clear lah dalam diskusi-diskusi kita tentang ekonomi politik. Nah, itulah yang terjadi hari ini di negara kita. Saya berikan contoh misalnya, Bang. Kita berjuang Covid nih, kurang lebih ya katakanlah sudah berjalan menuju ke 2 tahun ya. Karena sejak awal Maret 2020 sampai sekarang kan kurang lebih sudah 1,5 tahun. Nah, sekarang ini perbincangan sudah bukan hal yang tabu lagi kok. Bisnis vaksin misalnya kan, bisnis APD, bisnis masker kan gitu. Bahkan dengan segala hormat, ini baru-baru ini ada di grup kami ya, saya tidak perlu sebut siapa namanya, tetapi ya ditangkap karena bisnis vaksin kan gitu, kalau nggak salah, terkait dengan penanggulangan Covid. Ini kan luar biasa. Belum lagi dana penanggulangan Covid itu yang jumlahnya lebih kurang, kalau saya nggak salah dulu pernah disebutkan lebih kurang 700 triliun. Itu sampai sekarang kita nggak pernah tahu nih, rakyat nggak pernah tahu juntrungannya, dan juntrungannya kemana, karena nggak ada transparansi. Padahal pemerintahan yang demokratis itu kan mestinya harus berani dong. 700 triliun kurang lebih kan, 700 triliun. Ya, sebenarnya 700 triliun itu bisa kita bagikan. 700 triliun dibagi 4.100.000 sekian, kira-kira dapat berapa kasus kan sekarang kan? Dapat berapa per kasus itu? Itu bisa kita bagi. Kemudian saya lanjut lagi. Jadi kita negara ini ngutang ke Cina. Lalu kemudian uang hutang luar negeri itu dipakai untuk beli vaksin Cina juga. Ini kan bodohnya udah keterlaluan gitu. Padahal HMI, saya waktu baru-baru terpilih ya dari Kongres Kendari tahun 2020 kemarin, itu kita sudah di awal itu kan memang Covid ini kan sangat menakutkan. Nah, maka kemudian kita atas nama organisasi menulis surat terbuka untuk Jokowi, termasuk menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia terhadap bahayanya Covid. Salah satu poin yang saya ingat betul, dan itu poin pertama, jadi kita menyampaikan bahwa mestinya pengembangan vaksin itu sudah dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang berkompeten di bidang itu, kampus di Indonesia, supaya
Karena pada akhirnya kan kita akan ke sana. Iya kan? Ada program vaksinasi. Nah, tapi ternyata pemerintah sepertinya tidak menghiraukan itu, tidak serius. Apa yang terjadi? Giliran beli vaksin kan? Beli vaksin. Mestinya kita ini kan saya pikir nggak kekurangan lah sumber kan ada vaksin Nusantara, tapi ya tapi kan sampai sekarang nggak ada hasilnya tuh. Ada vaksin merah putih, ada vaksin Nusantara yang kontroversial kan gitu, yang sebenarnya juga tarikan politiknya kencang. Nah, justru pemerintah lebih suka beli mengimpor vaksin dari luar. Salah satunya adalah Sinovac dari Cina. Ini ada apa gitu loh. Jadi itu dua hal itu. Pertama adalah utang luar negeri dan yang kedua adalah penanganan COVID. Apa atau ada yang lain lagi? Kalau saya sebenarnya begini. Ya banyak. Ini kalau saya boleh membacakan ya ke teman-teman pemirsa sekalian bahwa pada momentum proklamasi kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76 tahun itu ya, 17 Agustus 2021 kemarin kan ada 12 poin yang yang disampaikan oleh PBHMI sebagai bentuk kado pahit pemerintahan Jokowi. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu soal hutang luar negeri. Itu yang pertama. Ini biar enak saya bacakan aja. Jadi yang pertama itu adalah soal hutang luar negeri. Yang kedua di samping hutang luar negeri ya, hutang luar negeri yang semakin membelit. Kemudian yang kedua soal pemberantasan korupsi. Jadi korupsi ini terjadi di kalangan elit, kaum elit, dan pemberantasannya kita bisa saksikan. Contoh nih, ini yang sangat miris. Tadi ada saya bilang tadi ya, di tengah rakyat, di tengah masyarakat menderita, kemiskinan kita, orang miskin kan meningkat. Data terakhir jumlahnya lebih kurang 27 juta. Dan orang yang terancam miskin sampai 100 juta dari populasi penduduk kurang lebih 270 juta jiwa. Nah, ada kurang lebih 100 juta orang yang terancam miskin. Nah, di tengah kepelikan yang demikian itu, justru beberapa pejabat kita ada yang harta kekayaannya meningkat. Iya kan? Iya, pejabat menteri meningkat beberapa orang. Nah, kemudian belum lagi kemarin kita dikagetkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Kan gitu. Kita nggak usah sebut latar belakang partai politiknya lah. Orang sudah pada tahu kan. Nah, kemudian ada Edi Prabowo. Nah, itu tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa COVID. Dan lucunya, dan maksud Anda pada masa COVID itu masa di mana rakyat yang sedang sulit-sulitnya. Iyalah. Nah, ini kan berarti nggak ada kepedulian. Iya kan? Responsibility-nya itu dipertanyakan. Kemudian ya apa ya? Turut merasakan pemimpin itu kan, filosofi kepemimpinan itu kan melayani, Bang. Betul nggak? Iya. Nah, kalau seperti ini apakah kita masih bisa mengatakan mereka itu berada di sana melayani? Kan ini yang perlu dipertanyakan. Mestinya kalau bercermin dari apa yang pernah dikatakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM ya, para koruptor yang mencuri mengambil uang rakyat dan dia adalah pejabat di masa negara dalam menghadapi COVID itu bisa dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Berapa tahun vonis yang diterima oleh Edi Prabowo? Kalau saya nggak salah cuma 5 tahun. Kemudian Juliari Batubara terakhir 12 tahun kan? Itu pun dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Alasan dibully, ya kan, keluarganya dibully, ya udah begitu harusnya koruptor itu. Bahkan kalau perlu ada sanksi sosial kan? Itu. Sehingga memberikan efek jera, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang berani korupsi di tengah dimandatkan sebagai pemerintah itu. Dan itu kan KPK menurut Anda dalam hal ini sudah melakukan perannya
dalam apa untuk memperbaiki indeks indeks penanggulangan korupsi di negara kita? Ya, KPK hari ini kan mengalami kemunduran. Ya kan? Itu. Dan ini sudah, menurut saya kita harus kritis lah analisa kita bahwa situasi ini kan by design. Masih ingat kita 2019 kan, kalau nggak salah saya di bulan September ramai-ramai mahasiswa, jutaan mahasiswa turun di mana-mana termasuk di Jakarta. Itu dalam rangka untuk menolak revisi kan? Ya. Revisi undang-undang KPK. Ya. Termasuk dengan hadirnya dewan pengawas itu kan? Ya. Yang dianggap ini akan mempengaruhi kinerja baik, kira-kira begitu, yang telah dilakukan oleh KPK selama ini. Dan penanggulangan korupsi, KPK dan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain itu apakah ada kaitannya, apakah ada hubungannya dengan kepemimpinan Presiden Jokowi? Kalau begini, ini kan jadi negara itu kan organisasi besar ya, betul nggak? Iya. Iya. Selayaknya sebuah organisasi pasti ada dong pimpinan. Nah, jadi kalau bawahan-bawahannya tidak bekerja dengan baik, tidak becus, berarti siapa yang bertanggung jawab? Ya pasti yang harus bertanggung jawab adalah atasannya. Nah itu. Dan saya juga, menurut saya bahwa kalau misalnya begini, soal pelemahan KPK, lalu kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa ya Jokowi nggak usah ditarik-tarik. Nah justru kalau saya dengan kinerja KPK hari ini yang kita sayangkan, bagi saya nggak mungkin Jokowi tidak mengetahui itu loh Bang. Nah kita juga mau nagih nih, Jokowi kan pada waktu kampanye pernah berjanji ingin menguatkan KPK. Iya. Salah satu janji politiknya Jokowi ketika ingin maju presiden itu adalah menguatkan KPK. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kan tidak. Itu. Ya, apa cara dalam hal KPK ini, cara terbaik atau hal terbaik yang harus dilakukan supaya penegakan hukum terhadap koruptor ini melalui KPK? Hal terbaik apa yang harus dilakukan menurut Anda, menurut HMI? Ya, hari ini kan di internal KPK kan juga lagi terjadi gonjang-ganjing ya. Lagi terjadi kekisruhan lah. Bahkan kita masih ingat dengan predikat Taliban. Kan gitu. Ternyata saya baru tahu Bang bahwa predikat Taliban itu bukan baru kali ini saja. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan, saya lupa ya di mana, tapi ternyata memang ini menjadi satu label yang sudah sering kali digunakan oleh penguasa untuk diberikan label, di labeling kepada orang-orang yang kontra terhadap kinerja kekuasaan. Nah, kan itu. Jadi menurut saya bahwa dengan situasi KPK hari ini, bagi saya orang-orang yang baik di dalam KPK itu nggak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Itu nggak boleh. Jadi mereka harus disupport, harus ada dukungan, bukan hanya dukungan moral menurut saya, tapi juga idealnya kan dukungan politik. Nah, tapi sayang sekali parlemen kita ini kan koalisi gemuk. Makanya ada yang bilang bahwa partai-partai ya anggota DPR kan sebagai representasi partai politik yang ada di Senayan itu hanya menjadi tukang stempelnya Jokowi, dan itu yang terjadi. Sekarang ini kan hanya ada dua partai yang oposisi. Itu pun sangat lemah menurut saya. PKS dan Demokrat. Iya, PKS dan Demokrat. Selebihnya koalisi gemuk mendukung pemerintah. Nah, ini nanti akan ada kaitannya juga dengan wacana amandemen itu. Misalnya koalisi gemuk seperti ini kan hal yang tidak mungkin, hal yang tidak berkorelasi dengan tuntutan Anda supaya Jokowi itu mundur, kan tidak mungkin. Karena itu melalui mekanisme parlemen. Kan koalisinya gemuk banget. Ya.
Ya, betul, betul. Ya kan ada. Jadi jalurnya kan ada dua sebenarnya. Ada konstitusional, ya kan? Ada ekstra konstitusional, kan gitu. Nah, oke lah kalau kemudian dianggap ekstrim ketika kita berbicara mengenai kemarin kan banyak yang neror saya. Iya. Ini saya terbuka saja. Iya. Bahwa ketika saya teriak revolusi, lalu kemudian banyak para buzzer itu yang nyerang saya. Bahkan sampai hari ini pun saya, informasi yang saya dapat, saya target operasi kan gitu. Ya bagi saya, ya takdir itu kan Allah yang tentukan. Kita justru berdoa semoga kita ini husnul khotimah kan gitu. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita tegak lurus di atas perjuangan rakyat, ya semua orang kan mati bang, betul nggak? Kan gitu. Jadi takdir itu ada dua, ada takdir definitif, ada takdir non definitif. Nah, hidup dan mati itu takdir definitif, tapi bagaimana kita mati itu jadi mati, hidup dan mati itu takdirnya definitif, itu sunnatullah, kan gitu, ketetapan yang tidak bisa diubah. Tapi bagaimana, di mana cara kita mati, itu adalah non definitif, kita yang nentukan. Ya, saya sebetulnya sampai hari ini belum terlalu mengkaji definisi mati itu seperti apa. Iya. Ya, tapi Ketua HMI ini hebat banget, ini sudah punya dua definisi tentang mati, tentang takdir. Dua definisi tentang takdir. Iya. Nah, itu kan baru tiga hal. Iya. Apakah hanya itu? Karena menurut saya ya orang KPK sekarang ini juga mengatakan bahwa siapapun yang korupsi yang berkaitan dengan penanganan COVID itu tanpa pandang bulu KPK. Apakah itu bukan? Masih ingat nggak bang? Iya. Pak Firly Bahuri waktu awal-awal ya, saya kurang ingat betul apakah setelah terpilih atau sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, dia bilang siapapun yang korupsi, mencuri, nyolong duit rakyat, gitu kan, di masa COVID bisa dihukum mati. Ya, itu. Ingat kan? Iya. Iya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru Juliari Batubara itu yang jelas-jelas, bahkan dia kan sebagai Menteri Sosial. Iya. Kerja sosial loh ini. Menteri Sosial berhubungan dengan kemanusiaan tapi mencuri atau korupsi dana bansos. Nah, ini moralnya di mana? Nah, ini kan pertaruhannya Pak Firly sebenarnya. Membuktikan integritas itu kan dibuktikan dari kata-kata salah satunya kan gitu. Ya. Nah, itu adakah ya itu penegakan hukum ya. Kemudian itu tadi saya bilang bahwa yang ekstra parlemen itu seperti apa yang ekstra konstitusional. Ekstra konstitusional yang Anda maksudkan itu seperti apa? Ya menuntut, jadi revolusi itu kan sebenarnya jadi gerakan, jadi people power gitu ya, people power dalam rangka untuk mendesak presiden mundur kan bagi saya adalah gerakan yang masuk dalam kategori ekstra konstitusional, tetapi itu juga sebenarnya konstitusional. Karena kalau kita kembali kepada perspektif demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Yang berkuasa itu bukan presiden sejatinya ya. Hakikatnya yang berkuasa itu bukan presiden, bukan DPR, apalagi DPR. Tapi yang punya kedaulatan penuh itu adalah rakyat. Rakyat yang kemudian oleh sistem ketatanegaraan kita diwakilkan oleh para anggota DPR. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apakah anggota DPR kita yang ada di parlemen sana, di Senayan sana, sudah benar-benar menjadi representasi rakyat sebagaimana sila keempat Pancasila? Kan gitu. Ya. Omnibus Law disahkan menjadi Undang-Undang 11 tahun 2020. Padahal ada gerakan yang sangat luar biasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu. Kemudian masih banyak lagi regulasi yang lain, Undang-Undang Minerba yang tidak memberikan keuntungan kepada rakyat. Nah, belum lagi soal isu amandemen ini kan. Ya, nah, ini kalau tidak dikawal dengan baik. Sebelum isu amandemen, saya ingin bertanya dulu ke Ketua HMI. Anda tadi ingin
mengatakan bahwa Jokowi itu dikatakan gagal pertama dalam hal utang yang semakin menggunung, utang luar negeri semakin menggunung. Kemudian yang kedua adalah penanganan COVID dengan berbagai macam hal termasuk vaksin di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum. Tapi bukankah Jokowi ini telah berhasil membangun infrastruktur yang luar biasa, membangun infrastruktur jalan yang luar biasa, pelabuhan, bandara dan lain-lain? Apakah teman-teman di HMI tidak melihat itu sebagai sesuatu yang besar dari Jokowi? Kalau kita apa namanya? Jadi gini. Pembangunan infrastruktur itu kan memang terjadi di masa Jokowi ya. Itu pun juga dinikmati lah. Itu fakta yang tidak bisa ya kalau sudah ada masa kita nggak nikmati, betul nggak? Iya kan? Jadi bagi saya itu hal yang biasa aja. Nah, tapi menurut saya bahwa ada hal yang lebih fundamental dari hanya sebatas menggenjot infrastruktur. Toh juga banyak infrastruktur yang tidak kepakai. Saya berikan contoh, Bandara Kertajati. Itu kan nggak terpakai kan? Ya, nggak efektif pembangunan itu, Pak. Bahkan menghabiskan anggaran yang luar biasa. Belum lagi di beberapa tempat yang lain. Nah, di sisi yang lain, kualitas sumber daya manusia kita ini justru sebenarnya yang harus dipacu sehingga benar-benar bisa bersaing dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara. Apa gunanya infrastruktur? Apa gunanya infrastruktur dibangun di mana-mana, jalan tol di mana-mana, kan gitu ya? Jalan tol pun juga, Bang, nggak berbiaya murah kok, betul nggak? Iya, betul nggak? Iya kan? Iya. Orang miskin bisa nggak masuk? Orang miskin misalnya, bisa nggak dia benar-benar bisa memanfaatkan jalan tol itu? Kan terbatas. Nah itu. Kemudian ya udah pastilah apa namanya mempengaruhi perputaran ekonomi menengah ke bawah dengan adanya jalan tol itu. Karena apa namanya pengendara juga pasti tidak bisa mampir kan ke warung-warung kelontong, pedagang-pedagang kecil dan sebagainya yang sebelumnya ada di sepanjang jalan karena sekarang sudah menjadi tol. Nah, sekarang kita masih jadi berdasarkan data terakhir ya. Penurunan, kalau saya nggak salah, penurunan kualitas sumber daya manusia kita itu ya dalam konteks pendidikan itu hanya berada pada 30%, terutama di masa Covid ini. Ya, kita maklum lah. Kita tahu kenapa begitu, karena pembelajaran daring, pembelajaran online yang juga sebenarnya belum ada satu sistem ya, mekanisme yang bagus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini saya mau tanyakan. Anda ini kan orang pendidikan. Yes. Ya? Anda ini sekolah pendidikan dari S1, S3 pendidikan juga. S3 pendidikan. Pendidikan juga malah. Nah, jadi bagaimana menurut Anda penanganan pendidikan di masa Covid ini oleh pemerintah? Kacau balau, Bang. Iya, saya ini S1 Teknologi Pendidikan, S2, S3 saya Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Pertanyaannya sederhana. Saya kan orang asesmen ya, orang penilaian, orang pengukuran, orang evaluasi pendidikan. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa kacau balau? Belum ada satu sistem atau mekanisme yang baik dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kita di masa Covid. Iya. Ya, karena standar pendidikan, standar nasional pendidikan, terutama misalnya penilaian yang berkaitan dengan penilaian evaluasi, gimana caranya? Kan belum kita dengar. Ini menjadi keluhan loh kalau kita keliling, bahkan anak-anak SMP, anak-anak SD di kampung-kampung sudah bisa kritis. Kalau dulu mereka suka dengan libur, tapi karena Covid ini liburnya begitu panjang, maka mereka juga rindu dengan suasana sekolah. Nah, apakah kemudian harus ada dalih bahwa ini menjadi normal baru Covid ini? Artinya bahwa
proses pembelajaran semuanya harus diandalkan melalui daring. Katanya sejalan dengan revolusi industri 4.0. Ingat bahwa kalau belum kan mengatakan ada 3 dalam taksonomi belum. Ya, jadi ya, Abang pasti yang ingat. Saya mau tanya Anda, bagaimana dengan Anda di bidang Anda evaluasi terhadap taksonomi belum? Terhadap 3 taksonomi ya, itu dia. Jadi Pak sahabat, ada di dunia pendidikan itu ada 3 taksonomi. Jadi ada 3 hal, paling kurang 3 hal yang ingin dicapai di dalam proses pendidikan, proses pembelajaran dan pendidikan. Yang pertama adalah objek atau siswa atau mahasiswa itu ada target kognitifnya. Dia harus menguasai kognisi. Jadi dia ilmu pengetahuan dan lain itu harus tahu. Kemudian yang kedua adalah dia harus punya keterampilan namanya psikomotorik. Jadi seorang guru itu harus bisa membimbing anak didiknya terampil sesuai dengan target kurikulum yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, ini hal yang paling penting adalah sikap, afeksi, akhlak. Itu juga harus bisa tercapai. Mungkin yang dipertanyakan sama Fandi tadi itu, bagaimana instrumen apa yang digunakan untuk menilai, mengevaluasi apakah 3 taksonomi ini sudah tercapai atau belum? Ya, kira-kira begitu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau bicara mengenai domain kognitif, ya, knowledge, era digital hari ini, guru dosen kalau dia tidak proaktif belajar, dia bisa ketinggalan sama siswa atau mahasiswanya. Sederhana kan, kita tinggal buka YouTube, kita tinggal buka Google, udah dapat banyak pengetahuan apapun itu dari A sampai Z disediakan oleh teknologi, oleh kecanggihan teknologi. Memang zamannya itu keniscayaan sejarah sebagai konsekuensi daripada kemajuan pengetahuan. Nah, itu kognitif. Sehingga kita bisa katakan bahwa nggak masalah kita daring, betul nggak? Nggak masalah kita online. Nah, kemudian skill, keterampilan, mungkin juga pada hal-hal tertentu yang masih sederhana bisa kita daring, bisa kita sebatas nonton YouTube dan sebagainya. Bahkan kemarin ada dari Pindrang itu, abang masih ingat kan? Nggak lulus sekolah dasar bisa bikin pesawat. Dia hanya ngandelin Google Translate berbahasa Rusia dengan nonton tutorialnya di YouTube. Lebih hebat daripada orang yang kuliah kan? Itu. Tapi ada satu hal, afektif, moral. Nah, inilah yang akan mempengaruhi dimensi kepemimpinan. Moral. Bisa nggak moral itu hanya dibaca? Nggak bisa. Nah, disitulah urgensi, esensinya kehadiran pendidik dalam ruang-ruang kelas, dalam ruang-ruang sekolah. Kehadiran dosen memberikan sentuhan-sentuhan moral, kan gitu. Makanya kalau nonton film tetralogi Laskar Pelangi, kepala sekolahnya kan bilang, ngapain sih Anda masih betah ngajar di sekolah seperti ini yang sudah mau rubuh, kata kepala sekolahnya. Ini adalah sekolah yang mengajarkan pendidikan budi pekerti. Itu yang hilang di bangsa kita hari ini. Makanya ketika Nadiem Makarim hanya mampu berbicara kampus merdeka, merdeka belajar yang kering gitu kan, buktinya ruang-ruang kritis kan di apa namanya, dikebiri semua di kampus, betul nggak? Iya. Iya. Ketika apa namanya, ketika UI berteriak. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Jadi kampus merdeka oleh Nadiem ya. Jadi orang waktu ketika Nadiem mengemukakan ide itu, konsep itu, semua orang tepuk tangan dan kagum pada termasuk menteri. Saya. Ya, kampus merdeka. Awalnya Bang, dalam pikiran saya bahwa nanti kampus-kampus itu secara akademis mereka akan menyampaikan, mereka akan berkreasi, mereka akan berekspresi sesuai dengan keahlian dan keilmuan mereka. Tetapi apa yang terjadi yang menurut Anda sekarang dengan ini? Saya nggak tahu sudah sampai seri keberapa itu kampus merdeka itu. Jadi setahu saya memang dia berseri, ada seri 1 ya kan, dengan topik tertentu. Kemudian seri 2 dan seterusnya. Makanya di kesempatan yang lalu ketika podcast juga oleh teman-teman PLS, saya diundang oleh salah satu alumni PLS. Saya bilang, ini konsep kampus merdeka atau merdeka belajar ini seperti film sinetron aja. Jalan terus tapi eksekusinya masih 0. Serius saya. Silakan aja tanya kepada guru-guru kalau ngerti tentang kampus merdeka atau merdeka belajar. Tapi sederhana. Tadi saya waktu Bang Hazarin, kita semuanya mengapresiasi di awal. Saya juga demikian. Karena
kita rindu dengan suasana mimbar akademis yang kritis, ya kan, yang konstruktif, yang transformatif, yang sebelumnya oleh menteri sebelumnya kita nggak rasakan. Nah, dengan hadirnya Mas Nadiem, menteri muda gitu ya, kemudian jujur ya kita harus apresiasi lah, dia punya karya kan, ada karyanya dia di bidang lain, bukan bidang pendidikan. Nah, lalu kemudian ketika dia dijadikan menteri milenial oleh Pak Jokowi, kita sambut, apalagi dengan gagasan luar biasa, dengan ide, dengan konsep. Tapi apa yang terjadi? Nggak terjadi itu, betul nggak? Iya. Mana sekarang ini, makanya melalui forum ini ya, melalui podcast ini saya ingin mengajak bahwa situasi bangsa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita terancam. Kemudian salah satu adalah kampus tidak merdeka. Iya. Nah, mestinya para rektor, para dosen, jadi begini. Demokrasi kita ini kan menurut saya salah satu bentengnya adalah kampus yang paling diharapkan itu. Jadi netralitas, keberpihakan kepada kebenaran, keberpihakan kepada rakyat, kritis, transformatif, itu salah satunya adalah di kampus. Nah, kemudian kalau kampus kita sudah mulai tidak kritis, ketika ada yang kritis lalu dipanggil oleh rektorat, lalu kepada siapa lagi rakyat ini akan menggantungkan harapan aspirasinya mereka untuk disampaikan kepada penguasa, Bang. Karena mahasiswa itu kan gerakannya gerakan moral, middle class, kelas menengah, ya kan? Yang di sana terjadi pergulatan pemikiran luar biasa, sehingga kemudian menghadirkan ide-ide cerdas, lalu kemudian disampaikan dengan gerakan, ya, dengan berbagai macam variannya atas dasar keberpihakan kepada kebenaran. Nah, tapi kalau kemudian kampusnya sudah mulai dikooptasi, sudah mulai diintervensi, kemudian gerakan mahasiswanya sudah mulai dipecah-pecah, dan itu fakta hari ini, lalu rakyat ini akan menjerit dan berpihak kepada siapa? Itulah kegelisahan kita. Makanya bagi saya bahwa ya kalaupun tidak ada yang, artinya begini, saya tidak pesimis ya, tapi kalaupun misalnya saya harus jalan sendirian, saya jalan sendirian, kan gitu. Wah, karena hebat ini Anda. Karena saya yakin saya tidak sendirian, Bang. Iya, gitu. Oke. Nah, ini banyak hal, dan menurut Anda tadi kampus merdeka dan penanganan pendidikan dan pelajaran di masa Covid ini juga sebetulnya jauh dari harapan, ya, kira-kira seperti itu. Menurut Anda seperti itu? Betul. Yang kita khawatirkan ini, generasi kita ini generasi ideal, pelanjut tongkat estafet kepemimpinan, terjadi keterputusan. Jadi ini kan mengkhawatirkan, Bang. Sehingga negara asing yang memang ingin menguasai negara kita yang kaya ini akan semakin mudah kalau generasi mudanya SDM-nya kurang. Okay. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Kemudian ini juga belakangan ini kan sedang rame presiden 3 periode, ya, meskipun Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan ya dia menjadi presiden sesuai dengan amanat konstitusi, itu hanya 2 periode. Tapi sepertinya suara ini masih terus kita dengar. Menurut Anda? Periode. Bagi saya periode kedua saja ini Jokowi sudah kewalahan. Sudah harus gimana ya? Ada moral kepemimpinan lah, Bang, menurut saya. Wajar lah kalau kita mengkritik ya. Wajar kalau mahasiswa mengkritik, kan wajar. Kan gitu. Jadi ketika sudah terjadi ketimpangan sana sini, pemberantasan korupsi yang semakin melemah. Ini aku izin, Bang, menyebutkan ya beberapa poin. Jadi sebagai kado pahit rezim Jokowi untuk Indonesia di usianya yang ke-76 tahun, yang pertama itu jelas COVID-19 ini tidak tuntas. Kita masih was-was ini, jangan sampai nanti masuk lagi varian baru. Kan gitu. Itu sesuatu yang harus diantisipasi. Nah,
Kemudian bahkan saya nggak perlu sebut namanya ya, saya dapat bocoran juga bahwa bisa jadi COVID ini masih akan 2 tahun ke depan, bahkan bisa lebih kan. Makanya ketika ada wacana tentang penundaan pemilu di 2027 ke 2027, apa esensinya? Kan gitu. Iya kan? Lucu jadinya. Di sisi yang lain terjadi apa namanya? Terjadi PLT ya. Bagi kepala daerah semuanya di 2022. Ini ada apa gitu. Iya kan? Jadi nuansa politisnya sangat nampak sekali. Siapa sih yang ingin berkuasa di sini? Nah, itu. Kemudian itu soal COVID-19 yang tidak tuntas penanggulangannya. Itu fakta, siapa yang berani tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, otomatis dong kesehatan kita anjlok. Kualitas kesehatan kita menjadi sangat terpuruk. Kemudian ekonomi kita rapuh. Tadi belum lagi ditambah dengan beban hutang luar negeri yang semakin membelit. Nah, kemudian pendidikan kita mundur. Udah pastilah. Itu sudah tidak bisa disangsikan lagi. Kemudian hukum kita tebang pilih. Ya kan? Contoh misalnya kasus HRS kan gitu. Ada fakta yang lain yang justru kemudian orang yang koruptor mendapatkan keringanan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kemudian demokrasi kita terkekang, indeks demokrasi kita mengalami penurunan. Itu. Kemudian KKN di kalangan birokrasi, kalangan kaum elit, belum lagi ditambah dengan harta kekayaan beberapa pejabat kementerian, yang naik pejabat di tengah menteri. kesulitan Iya, ini kan moralnya di mana? Ini lucu. Perlu ditelusuri. Kan gitu. Itu sumbernya dari mana? Jangan sampai itu juga dari korupsi. Ya kan? Itu. Kemudian dampaknya apa dari hutang luar negeri dan beberapa yang lain? Ya, uang cilik makin sulit. Buktinya seperti yang saya bilang di awal tadi, data statistik menunjukkan bahwa orang miskin meningkat kan, 27 juta jiwa. Nah, kemudian kebijakan itu kan banyak yang lip service. Nah, kemudian siapa yang bisa, jadi gini, kita mengatakan bahwa rezim hari ini berada di bawah cengkraman oligarki. Nah, satu yang terakhir ya, bagi saya ini juga penting karena tidak mendidik para buzzer. Para buzzer itu kan, istilah buzzer atau kemudian buzzer mulai tersebar banyak dan kita kenal, ya kan? Itu kan baru pada zaman Jokowi, betul nggak? Iya. Jadi buzzer ini benar-benar bekerja secara sistematis. Saya pun korbannya, kan gitu. Jadi orang-orang kritis terhadap pemerintah, terhadap kekuasaan itu menjadi sasaran serangan buzzer. Lalu kita bicara mengenai peradaban, kita bicara mengenai demokrasi yang maju, negara yang tangguh dan sebagainya. Di mana itu semuanya relevansinya? Korelasinya nggak ada lah. Justru kemunduran. Makanya buzzer itu bagi saya adalah sampah bagi peradaban. Nah, ini tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini semua, ya ngapain bertahan? Kan gitu. Gitu loh Bang. Betul nggak? Iya kan? Iya. Jadi, berarti kan berarti kan tidak ada ketegasan. Atau bisa jadi adalah bahagian daripada keterpurukan itu, pencipta keterpurukan itu. Ini semuanya kan bisa dimungkinkan. Nah, sehingga menurut saya bahwa apa ya? Nggak usah bicara soal pemilu diundur ke 2027 kan gitu. Atau kemudian apalagi soal 3 periode ya. Ya bagi saya sering bilang gentleman aja lah Pak Jokowi kan gitu. Dan itu semua akan menjadi satu perhatian besar, itu ke dalam usaha untuk Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang 45 ini kembali di amandemen. Jadi semua itu target besar, atau untuk mencapai target-target itu ya ada wacana untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar. Ya ini kan wacananya lagi bergulir nih isunya kan.
Jadi lagi bergulir wacana. Yang saya mau tanya, bagaimana menurut HMI dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu? Jadi seperti yang saya sampaikan di forum kemarin di Majalengka bersama dengan teman-teman buruh, saya bilang ketika amandemen itu dipastikan untuk kebaikan bangsa dan negara, mampu dipastikan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat Indonesia, untuk kedaulatan kita, untuk kemandirian ekonomi, maka saya kira nggak ada masalah dengan amandemen, kan gitu? Ya. Dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, kan gitu? Ya. Tapi kalau ternyata amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang atas nama demokrasi, atas nama konstitusi, maka ini yang harus kita lawan. Makanya bagi saya bahwa isu ini nggak boleh dibiarkan, harus dikawal baik-baik oleh semua entitas yang ada, baik itu mahasiswa, pelajar, buruh, petani, seluruh stakeholder yang merasa bahagian daripada negara ini. Itu. Ya, apalagi Bang, apalagi kalau kemudian ternyata amandemen itu hanya untuk meloloskan presiden 3 periode. Kita ini kan sudah berteriak tentang, kita ini sudah pernah berjuang untuk bukan saya pasti ya, tapi Bang Hazairin pasti kan, yang sudah berjuang untuk melengsarkan rezim Orde Baru 32 tahun. Kita sadar betul bagaimana karakter kekuasaan, ya kan? Karakter penguasa ketika dia sudah nyaman dengan kekuasaannya. Jangan sampai 3 periode ini akan terjadi persoalan-persoalan yang lain dan kemudian akan menjadi skenario awal untuk melahirkan penguasa-penguasa atau untuk mempertahankan kediktatoran atau otoritarianisme. Ini yang kita antisipasi. Ya walaupun Pak Jokowi bilang aku udah cukup lah. Bahkan dia bilang orang yang minta saya untuk 3 periode kan berarti menghina saya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian itu adalah kehendak daripada partai politik yang mengusung dia, ya kan? Semua orang bisa berubah. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi sebenarnya. Jadi tapi kan itu menjadi kewenangan penuh MPR kan, MPR untuk itu. Nah, sementara koalisi di MPR ini sangat memungkinkan untuk melakukan amandemen. Dan kalau sangat memungkinkan, apakah mereka itu bukan representasi rakyat? Bukankah mereka itu menjadi representasi rakyat? Nah, ini yang kita harus kritis, Bang. Lagi-lagi kita harus kritis. Ya. Benar bahwa secara prosedural mereka itu para anggota DPR, kalau terjadi yang seperti Bang Hazairin katakan tadi, ada di Senayan, terpilih kan karena ada dukungan rakyat. Iya. Melalui jalur pemilu kan? Iya. Pemilihan umum, pemilihan langsung. Nah, tetapi kita harus melihat pada sisi yang lebih esensial, pada sisi yang lebih substansial, bahwa apakah ada jaminan juga, kan gitu. Kembali loh, kita harus kritis untuk menjawab itu. Apakah ada jaminan juga bahwa kalau itu terjadi amandemen lalu kemudian masa jabatan presiden dapat diperpanjang 3 periode, kan gitu. Apakah ada jaminan juga secara otentik bahwa itu adalah kehendak seluruh rakyat Indonesia? Kan tidak ada juga. Nah, itu. Andai saja. Makanya sekarang begini. Demokrasi, kalau saya sih argumentasinya sederhana, Bang. Kita ini sudah berada pada iklim demokrasi. Nah, mestinya atas dasar semangat demokrasi itu, maka kita harus memberikan kesempatan dong kepada yang lain, betul nggak? Saya yakin masih banyak orang yang punya kemampuan, masih banyak orang yang punya integritas, yang berpotensi menjadi pemimpin. Tapi
perlu kita antisipasi juga soal presidensial threshold yang 20% ini. Ya. Itu tidak akan memberikan ruang dong kepada orang-orang baik, orang-orang kritis, orang-orang yang punya komitmen kebangsaan dan keindonesiaan untuk bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena sudah didesain sedemikian rupa. Karena menurut Anda koalisi besar ini akan ada lagi di sana nantinya. Ya. Untuk melampaui threshold. Ya udah pastilah, udah pasti. Jadi akhirnya kan pemerintahan itu jadi seolah-olah Indonesia ini hanya dimainkan oleh beberapa orang di sana aja, seperti yang Abang bilang tadi kan, atas nama demokrasi, atas nama rakyat. Lalu, nah, andai saja ini terjadi bahwa parlemen dengan koalisi besarnya ini bulat menyetujui amandemen. Amandemen itu entah presiden 3 periode, amandemen itu entah nanti perpanjangan masa jabatan sampai 2027, itu soal apa, yang penting amandemen itu yang untuk mencapai target politik itu. Dalam hal ini ya, lalu posisi mahasiswa seperti apa? Posisi sederhana kalau saya, Bang. Kalau penguasa itu udah bebal ya, kalau pemerintah sudah bebal, sudah banyak ngibulin rakyat, menjual atas nama rakyat, ya bagi saya nggak ada jalan lain, melawan. Itu aja solusinya kan? Iyalah, kan gitu. Iya. Karena sekarang bagaimana pelibatan masyarakat di dalam penyusunan undang-undang, kan gitu? Apakah sudah maksimal? Pelibatan pemuda mahasiswa dalam penyusunan undang-undang, apakah sudah maksimal? Kan gitu. Ya, sahabat, saya ini sedang menggali bagaimana visi, bagaimana kecerdasan, bagaimana kemampuan seorang tokoh HMI ini melihat situasi yang sedang ada ini, bagaimana mengkaji situasi ini, dan bagaimana solusi-solusi terbaik. Dan teman-teman HMI adalah calon-calon pemimpin masa depan. Mereka inilah juga orang-orang yang saat ini sedang memikirkan negaranya, masa depan negaranya seperti apa. Lalu bagaimana, Fandi, Anda sebagai ketua HMI, Anda melihat pelaksanaan Pancasila di dalam praktek kenegaraan sebagai negara Indonesia? Iya. Abang masih ingat nggak orang yang teriak saya Pancasilais, lalu kemudian ditangkap gara-gara korupsi? Nggak usah sebut nama ya. Jadi saya Pancasilais, saya Pancasila, saya Indonesia, kan gitu. Seolah-olah orang yang berseberangan politik, seolah-olah orang yang tidak sejalan itu tidak Pancasilais dan tidak Indonesia. Makanya saya punya puisi, nanti mungkin saya judulnya, ini puisi lama saya tulis, Pancasila Berduka, kan gitu. Nah, Anda bacakan loh. Fadlizon baca puisi di sini. Oh begitu. Ya. Saya harus cari dulu nih ya. Ada. Okay. Ada. Nanti mungkin di akhir ya. Iya, di akhir. Iya. Jadi saya teringat dengan perkataannya Bung Hatta. Ini di banyak kesempatan saya sampaikan. Jadi Bung Hatta pernah bilang begini, memahami Pancasila itu harus dari 2 perspektif. Yang pertama perspektif moral, dan yang kedua adalah perspektif politik. Tentu politik untuk kemanusiaan, bukan untuk kepentingan kelompoknya saja. Perspektif moralnya itu di mana? Kata Bung Hatta di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sudut pandang moral kita berbangsa dan bernegara dalam posisi kita sebagai apapun, sebagai rakyat ataupun sebagai birokrat, sebagai pimpinan. Lalu yang berikutnya sila kedua, ya kan? Sila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan, ya kan? Dan yang kelima adalah tentang keadilan sosial. Itu adalah perspektif politik yang dijalankan atas dasar moral, ya kan? Lalu untuk kepentingan kemanusiaan. Kan harusnya begitu. Hari ini itu terjadi enggak lah. Ya kan? Enggak. Kalau kita mau lihat dari bawah, kita mau balik, keadilan sosialnya di mana? Bagi seluruh rakyat Indonesia, jauh dengan data-data yang bisa kita temukan. Data kemiskinan, kan gitu. Kemudian jumlah
masyarakat, apalagi kalau kita lihat dari perspektif patologi sosial kan. Saya pernah baca bukunya Kartini Kartono itu tentang, itu buku lama Bang, waktu saya masih S1, saya masih ingat. Tapi jadi dalam perspektif patologi sosial itu penyakit masyarakat nggak bisa dilihat sebagai, tidak bisa hanya dilihat sebagai satu takdir kan gitu. Tapi ada satu mekanisme grand design yang kemudian menciptakan itu. Kenapa terjadi kejahatan di kalangan menengah ke bawah? Karena pengangguran di mana-mana. Kan gitu. Nah, kita juga harus was-was ini dengan Covid ya, dengan Covid-19. Kemudian banyak yang di PHK, lalu kemudian mereka bingung mencari pekerjaan dan harus hidup, ya bisa jadi. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Nah, kenapa? Karena pendidikan juga rendah dan sebagainya. Itu dalam perspektif patologi sosial. Jadi, kalau kita melihatnya secara dialektis, bukan secara parsial, maka keterpurukan ini kan adalah sesuatu yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara dialektika. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kan gitu. Iya. Nah, seperti Abang bilang tadi, mereka ini para anggota DPR ini yang ada di Senayan, saya lagi-lagi ini juga pemirsa harus pahami. Saya yakin kok 1-2 orang, sebahagian kecil masih ada orang-orang baik yang ada di sana. Begitu pula pejabat ya, menteri-menterinya Jokowi juga ada juga yang baik kan gitu. Sehingga jangan dipahami ini secara over generalisasi. Tapi karena ada satu kekuatan sistem gitu kan, sehingga orang-orang baik ini kalau dia minoritas nggak bisa bikin apa-apa Bang. Logika sederhananya arus besar itu akan selalu mengalahkan arus kecil atau arus lemah. Itu kan sudah menjadi hukum alam, betul nggak? Iya. Nah, jadi menurut saya apa ya? Jadi seperti undang-undang Omnibus Law, ya. Apakah DPR mensahkan itu menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 sudah benar-benar atas dasar aspirasi rakyat? Kan cara ngukurnya sederhana, betul nggak? Ini kalau kita bicara, ini kan kita selalu ditantang dengan data-data kuantitatif nih. Saya melihatnya secara kuantitatif aja, secara objektif. Kalau undang-undang, mereka kan pasti punya dalih bahwa ini juga sudah melalui tahapan mendengar aspirasi dan sebagainya. Sederhana saja saya Bang. Kalau benar-benar itu adalah kehendak daripada rakyat, kenapa ada yang demo gitu loh? Iya kan? Sampai ada yang ditahan. Kader HMI baru-baru aja lolos. Ya, baru-baru aja bebas. Ditahan gara-gara demo Omnibus Law, bayangkan. Coba. Jadi ini kan realitas yang menyedihkan. Belum lagi kalau kita bicara soal persatuan Indonesia. Jadi maksudnya Anda implementasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan ini belum seperti yang diharapkan oleh amanah konstitusi itu. Betul, betul. Lalu Anda melihat keadilan sosialnya seperti apa? Ya timpang lah. Tidak keadilan sosial tidak terjadi secara maksimal. Ya. Terutama keadilan hukum, kan gitu. Itu. Keadilan hukum, keadilan ekonomi, kemudian kebebasan di dalam menyampaikan pendapat. Itu. Ya. Sekali lagi sahabat, saya sebetulnya ingin memancing terus pikiran-pikiran besar dari Afandi ini sebagai ketua HMI, bagaimana dia melihat situasi. Aku berikan contoh Bang, keadilan sosial. Ya, saya berikan contoh yang paling sederhana nih. Bang Hazarin kan backgroundnya pendidikan, saya juga pendidikan. Pendidikan itu adalah faktor yang paling fundamental di dalam kehidupan kita. Saya mengatakan bahwa analisisnya Marx itu keliru. Ya, analisisnya Karl Marx mengatakan bahwa ekonomi sebagai basic struktur itu keliru. Yang basic struktur dalam kehidupan kita adalah pendidikan. Kan gitu. Orang yang sudah kaya belum tentu dia tidak korup. Tapi orang miskin kalau dia punya kesadaran kemanusiaan, dia bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ada pendidikan di sana. Nah, apa yang terjadi? Pembukaan Undang-Undang Dasar kita sudah mengamanatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau Bang Hazarin lihat berapa biaya pendidikan kita hari ini, ya kan? Pertanyaannya, bisa nggak anak petani, bisa nggak anak buruh, bisa nggak anak tukang ojek, ya dan sebagainya mengenyam pendidikan sampai S3 kalau tidak mengandalkan beasiswa? Tapi sayang beasiswa juga tidak benar-benar mampu dirasakan secara sepenuhnya oleh rakyat miskin. Anda beasiswa nggak? Kalau saya beasiswa, itu. Saya beasiswa. Untung saya beasiswa, makanya saya bisa kuliah, ya kan? Kalau enggak, saya nggak bisa kuliah, Bang. Serius, itu.
Ya. Tapi ini juga pesan saya bahwa sekalipun mendapatkan beasiswa, teman-teman, kulil haqqo walau kana murran, sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Jangan sampai gara-gara beasiswa takut menyampaikan kebenaran, kan? Iya kan? Itu. Mendingan kita mendapatkan sanksi beasiswa, ya, dicabut misalnya kalaupun itu harus terjadi, daripada nanti di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Itu aja, Bang. Ya, Pandi, kira-kira menurut Anda, kita berbicara dalam visi masa depan, dalam visi calon pemimpin, ya, harusnya seperti apa? Dalam perspektif sudut pandang kita itu basicnya adalah konstitusi, basicnya adalah undang-undang dasar, basicnya adalah rakyat, ya. Jadi seperti apa kira-kira pemimpin masa depan? Yang pertama ini, ya. Yang pertama, cerdas sudah pastilah. Ya. Cerdas sudah pasti. Kemudian hadir di tengah-tengah rakyatnya. Selalu hadir di tengah rakyatnya. Selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya. Tidak eksklusif, tidak elitis. Ya. Kemudian yang paling penting adalah integritas. Tapi sebenarnya kalau saya bicara integritas, hal-hal tadi udah masuk semua kan. Jadi pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berintegritas. Iya. Pemimpin yang apa namanya, rela mempertaruhkan jiwa raganya, ya kan, demi rakyatnya, demi bangsa dan negaranya. Itu yang sampai hari ini kita belum melihat lah. Bukan seperti pemimpin Afghanistan, ya, begitu diserang itu dia kabur duluan, rakyatnya yang ya, gitu, Bang. Jadi ya, intinya adalah integrity. Integrity itu di dalamnya ada tanggung jawab, kemudian ada apa namanya, ada kecerdasan, dan banyak aspek-aspek atau variabel-variabel integritas yang lainnya. Nah, itu yang harus dimiliki. Kebijaksanaan. Nah, itu. Tapi secara konkret kalau saya apa namanya, ya, benar-benar berada di garda terdepan lah untuk kedaulatan bangsa dan negaranya. Apa yang Anda bisa katakan kepada adik-adik mahasiswa Anda yang sekarang ini sedang berada di kampus-kampus dalam hal melihat negara, melihat pemimpin, melihat konstitusi, melihat apa COVID ini, harusnya seperti apa mereka? Jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa mahasiswa itu dalam struktur sosial dia adalah middle class. Dia adalah kelas menengah yang tentu secara objektif memiliki banyak waktu. Mestinya waktu yang dimiliki lebih banyak itu dipergunakan untuk hal-hal yang konstruktif, hal-hal yang positif, belajar, kemudian berdialektika dalam konteks ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi yang lain, jangan seperti Menara Gading. Jadi sivitas akademika, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa, itu harus turun di tengah-tengah masyarakat, live in bersama dengan masyarakat. Karena menguji teori, menguji ide, menguji gagasan itu dengan realitas. Itu. Apalagi posisi mahasiswa kan menjadi harapan, ya. Menjadi harapan. Harapan untuk menyampaikan keluhan-keluhan rakyat. Nah, tapi kalau kemudian mahasiswa pelajarnya sudah hedon, sudah individualis, sudah apatis, ini sudah menjadi petanda bahwa bangsa kita akan mengalami kemunduran. Nah, dalam menghadapi problematika yang multidimensional negara kita, mungkin banyak lagi poin-poin yang lain di samping 12 tadi. Ini kekuatan yang paling bisa diharapkan adalah kekuatan mahasiswa.
Cukup sampai di situ ya. Anda punya puisi mana? Anda yang Oke, baca puisi. saya cari dulu ya. Saya cari dulu. Ini memang saya lagi mencari momentumnya. Kapan saya baca puisi ini ya? Ternyata di sini. Ini puisi saya otentik hasil karya sendiri. Iya. Baik, teman-teman semuanya dimanapun berada, pada kesempatan yang luar biasa ini di podcastnya Bang Hazairin Sitepu, saya hendak membacakan satu puisi yang saya tulis sendiri. Dan puisi ini menggambarkan tentang situasi bangsa dan negara kita, khususnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila berduka. Wahai kalian, wahai kalian, wahai kalian semua, tidakkah kalian tahu kini aku sedang berduka? Hatiku tersobek-sobek, darah mengucur deras membasahi negeri yang tengah bersorak. Aku berduka, oh aku murka. Di sini, di negeri ini, aku memang laksana primadona. Hampir setiap orang mengenalku. Ya, kecuali mereka yang tidak beruntung. Bukan karena takdir, tapi karena memang dibuat tidak beruntung. Di sini pula di negeri ini, aku bahkan mungkin laksana Tuhan, yang diingat momentuman, disapa kala menderita, bahkan digadaikan demi harta dan kekuasaan. Oh, aku diubah hanya tinggal menjadi candu. Wahai kalian, wahai kalian, wahai kalian semua, kabarkan dukaku ini pada mereka semua yang sedang bersorak. Jangan gentar, walau ruh melesat dari jasad. Sabdakan pada dinding-dinding telinga mereka yang ekstase. Aku berduka sebab harta dan kekuasaan telah meludahi Tuhan yang esa. Keadilan dilacurkan demi uang. Keberadaban hanya duduk di ruang imajinasi. Hanya menjadi ocehan di mimbar-mimbar peribadatan. Hanya menjadi ukiran di papan tulis para pendidik. Dan hanya mampu bersembunyi di laci-laci para birokrat. Oh, sungguh memilukannya diriku di bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ikaku telah ternodai akibat kedunguan dan kepicikan. Oh, sungguh malunya aku. Sungguh menyesalnya aku telah menjadi falsafah bangsa ini. Sebab pencuri bertopeng penghikmatan dan kebijaksanaan nyaman mondar-mandir di gedung megah. Sementara ribuan anak kecil menangis kelaparan. Jutaan rakyat tanpa pendidikan, tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal yang layak. Ya, itulah wajah kelam di negeri yang katanya kaya raya. Aku Pancasila terluka, aku Pancasila berduka. Terima kasih. Wah, luar biasa, mantap ini, bagus. Nah, sahabat, sekali lagi saya ingin menggali pikiran-pikiran dari seorang tokoh mahasiswa, dari seorang tokoh HMI. Bagaimana tokoh-tokoh muda ini berpikir tentang bangsanya, bagaimana tokoh-tokoh muda ini memiliki persepsi terhadap situasi yang sedang ada sekarang ini, dan bagaimana tokoh-tokoh muda ini juga melihat jauh masa depan bangsanya. Dan para tokoh muda ini sudah juga memikirkan seperti apa nanti bangsanya di masa depan. Bagaimana juga mereka berpikir tentang bagaimana rakyatnya. Dan Afandi adalah salah satu tokoh muda yang saat ini sedang berekspresi luar biasa, dan biarkanlah Afandi dan teman-teman berekspresi untuk mengimbangi apa yang sedang terjadi saat ini.